Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan matematika diskrit. Kali ini kita akan membahas tentang teori himpunan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan nantinya mahasiswa akan memahami definisi tentang himpunan itu sendiri. Kemudian mahasiswa juga dapat memahami bagaimana cara penyajian himpunan. Selanjutnya, mahasiswa dapat membedakan jenis-jenis himpunan juga, serta mahasiswa dapat menyelesaikan soal-soal sebagai contoh yang terkait tentang himpunan. Kita lanjut. Kita mulai pembelajarannya dari definisi himpunan. Nah, di sini kata kuncinya untuk himpunan adalah kumpulan. Di sini dijelaskan bahwa himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Sebuah himpunan matematika biasanya dilambangkan dengan menggunakan simbol huruf kapital seperti A, B, C, D, E, F, G sampai Z ya. Nah, nanti sebenarnya bisa juga sih disimbolkan dengan yang lainnya ya. Namun demikian lazimnya biasanya kita akan menyimbolkannya dengan huruf kapital besar. Huruf kapital tentunya besar ya. Maksudnya adalah huruf Latin yang besar ya. Kita lanjut masih membahas mengenai definisi himpunan. Benda atau objek dalam himpunan nanti kita sebut sebagai elemen ya, atau anggota himpunan. Objek atau elemen himpunan ditulis dengan menggunakan sepasang kurung kurawal seperti ini ya. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, dan kemudian kita definisikan elemen-elemennya di dalamnya. Nah, untuk memperjelas kita lihat contoh di sini ya. Misalnya kita punya himpunan B. Di sana merupakan kumpulan elemen 1, 3, 5. Kemudian himpunan R di sana merupakan kumpulan elemen A, B, kemudian juga di dalamnya boleh ya elemennya juga merupakan sebuah himpunan ya, dengan elemen di dalamnya ada A, B, C, dan ada himpunan lain dengan elemen A dan C. Kemudian contoh yang ketiga, misalnya himpunan A, itu nanti di dalamnya ada elemen A, B, C, D. Kita lanjut. Masih membahas mengenai definisi himpunan. Benda atau objek dalam himpunan nanti kita sebut sebagai elemen atau anggota himpunan. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, sorry, ini lanjutannya kita membahas mengenai penyajian himpunan. Terdapat 4 cara untuk menyajikan himpunan, yaitu mengenumerasi elemen-elemennya, menggunakan simbol-simbol baku, menyatakan syarat keanggotaan, dan menggunakan diagram Venn. Nah, detailnya akan kita bahas. Yang pertama, mengenumerasi. Mengenumerasi di sini artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Jadi nanti kata kuncinya di sini menuliskan semua elemen himpunan ya. Jadi nanti mungkin kata-kata yang lebih sederhana ya, ini memerinci begitu ya. Yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Artinya ada kurung kurawal buka dan ada kurung kurawal tutup. Seperti contoh-contoh yang tadi sudah kita bahas. Biasanya suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol yang lainnya. Tapi lazimnya ya menggunakan huruf kapital ya. Lanjut mengenai mengenumerasi. Kita akan melihat contoh. Himpunan A berisi 4 anggota, 1, 2, 3, dan 4, ditulis dengan simbol seperti ini ya. A, kapital, sama dengan kurung kurawal buka, 1, 2, 3, 4. Ini mengenumerasinya atau memerincinya ya. Kemudian kurung kurawal tutup. Urutan himpunan tidak memiliki arti apa-apa dalam konteks ini ya. Jadi bisa dituliskan A sama dengan 4, 3, 2, 1 atau A sama dengan 2, 1, 3, 4. Nanti artinya sama dengan A, 1, 2, 3, 4. Kita lihat contoh berikutnya.
Untuk menuliskan himpunan yang tidak berhingga banyak anggotanya dapat menggunakan tanda titik-titik ya atau elipsis ya, titik-titiknya 3 lah ya. Nah, misalnya seperti ini. Himpunan bilangan bulat positif ditulis dengan 1, 2, 3 kemudian titik-titik ya. Kemudian himpunan bilangan bulat ditulis sebagai berikut ya. Kalau yang tadi positif, yang ini bilangan bulat saja ya. Dari depannya nanti ada titik-titik, kemudian min 1, min 2, min 1, 0, 1, 2 dan titik-titik. Artinya nanti di sebelah kirinya tak hingga, di sebelah kanannya tak hingga. Kalau yang ini tadi sebelah kanannya saja yang tak hingga. Kita lanjut ya. Masih terkait dengan mengenumerasi contoh yang selanjutnya. Misalnya dalam suatu himpunan, suatu objek dapat menjadi anggota atau bukan anggota himpunan tersebut. Untuk menyatakan keanggotaan tersebut dapat digunakan notasi berikut. Misalnya Y kemudian seperti E ya simbolnya ya, kemudian B. Artinya Y merupakan anggota himpunan B ya. Kemudian Y, kemudian simbol E, kemudian ada coretnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ya, bawah kiri ke atas kanan ya. Kemudian B, artinya Y bukan merupakan anggota himpunan B. Ya, jadi nanti kebalikannya. Jadi simbol seperti ini adalah merupakan anggota himpunan. Sementara E dengan coretan seperti ini itu nanti adalah kebalikan dari E sebelumnya, yaitu bukan merupakan. Ya. Jadi nanti kata kuncinya ada bukannya, kalau yang ini merupakan anggota himpunan. Kita lanjutkan pembahasannya. Masih tentang mengenumerasi. Nah, kita punya contoh yang lebih kompleks lagi. Misalkan R adalah himpunan A, B, C, D, dan S adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Dan T ini adalah himpunan, kemudian di dalamnya ada simbol himpunan lagi, seperti ini. Maka, yang pertama ya, bahwa B adalah anggota himpunan R. Ya, jadi nanti B ini ya, B ini anggota himpunan R, di sini ada B ya. Kemudian E bukan anggota himpunan R. Nah, di sini E tidak ada, jadi ini E bukan anggota himpunan R. Kemudian 3 adalah anggota himpunan S. Jadi kalau kita cek ya di sini ada 3 ya, dan ini 3. Sehingga nanti di sini 3 anggota himpunan S. Kemudian berikutnya 6 bukan anggota himpunan S. Di sini tidak ada 6 ya. Selanjutnya tanda kurung seperti ini adalah anggota himpunan T. Di dalam T ada simbol himpunan seperti ini. Nah, di sini khusus T kita bahas ya. Kita lihat perhatikan yang T sama dengan tanda kurung awal. Ini merupakan himpunan yang tidak memiliki elemen seperti ini ya. Ini tidak memiliki elemen ya. Maka T disebut sebagai himpunan kosong. Sering juga dilambangkan dengan tanda 0, kemudian ada coret dari kiri bawah ke atas kanan. Sedangkan himpunan 0 merupakan himpunan yang hanya memiliki satu anggota saja, yakni 0 itu sendiri. Jadi nanti himpunan 0 dan himpunan kosong berbeda. Silahkan diperhatikan. Nah, selanjutnya dalam penyajian himpunan kita pelajari dengan menggunakan simbol-simbol baku. Beberapa himpunan dapat disajikan atau dituliskan dengan simbol huruf-huruf baku dan ditulis dengan cetak tebal. Beberapa simbol tersebut yang biasa sering digunakan adalah yang pertama P. Ini adalah himpunan bilangan positif bulat. Nanti ada 1, 2, 3 dan seterusnya tak hingga. Kemudian N. Nah, N ini adalah himpunan bilangan asli ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian Z. Ini adalah himpunan bilangan bulat. Bulat nanti dari negatif sampai positif, negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Kemudian Q. Ini adalah himpunan bilangan rasional. Bisa dinyatakan dalam pecahan ya. Rasional itu bisa dinyatakan dalam pecahan. Kemudian R ini adalah himpunan bilangan real ya.
yaitu bilangan yang dapat direpresentasikan pada garis bilangan. Kemudian C ini adalah himpunan bilangan kompleks. Ini gabungan dari bilangan real dan bilangan imajiner. Nah, selanjutnya untuk simbol-simbol bilangan baku ya. Terkadang kita berhubungan dengan himpunan-himpunan yang semuanya merupakan bagian dari sebuah himpunan universal yang disebut dengan semesta atau disimbolkan dengan U atau S ya. Bisa U atau bisa S. Himpunan U atau S harus didefinisikan secara eksplisit. Sebagai contoh, U sama dengan, kemudian kurung kurawal 1, 4, 5, 7, 10. Dan A adalah himpunan bagian dari U dengan anggotanya A adalah 4, 7, 10 saja. Nah inilah U-nya ini kita sebut sebagai semesta himpunannya, sedangkan A ini adalah himpunan bagian. Ya. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini notasi pembentuk himpunan. Dengan notasi pembentuk himpunan atau set builder, himpunan dinyatakan dengan menulis syarat yang harus dipenuhi oleh anggotanya. Ya, misalnya, notasi dalam tanda kurung kurawal, X ya, kemudian tanda garis atau pipe ya biasanya di keyboard ya. Syarat yang harus dipenuhi oleh X. Nah, keterangannya nanti seperti ini. Bagian kiri tanda pipe ini ya, saya bacanya pipe ya, pipa ya, melambangkan elemen himpunan. Kemudian tanda pipe ini dibaca di mana atau sedemikian sehingga ya. Pembacaannya secara himpunan seperti itu ya, tapi simbolnya pipe ya. Di mana atau sedemikian sehingga. Kemudian sebelah kanan tanda pipe menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Ya, jadi ini syaratnya nanti di sini. Kemudian tanda koma ya dibaca sebagai dan ya. Jadi nanti kalau di sini ada komanya nanti dibaca sebagai dan. Jadi syaratnya apa ya dalam himpunan itu? Ini nanti ada komanya ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya ya masih terkait dengan notasi pembentuk himpunan. M ini adalah himpunan mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi. Maka dinyatakan sebagai berikut notasinya. M sama dengan kurung kerawal buka X ya, sedemikian hingga atau bisa dibaca dengan di mana ya. Di mana X adalah mahasiswa yang mengambil jurusan ekonomi. Nah, nanti kalau syaratnya ya jurusan ekonomi yang semester 1, mahasiswa jurusan ekonomi semester 1 ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. A adalah himpunan bilangan positif yang lebih kecil dari 5. Dinyatakan dengan notasi seperti berikut. A sama dengan kurung kurawal buka X, di mana X adalah himpunan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau dalam kondisi lebih ringkas ya, bisa dinyatakan dengan, nah seperti ini. Ini penggunaan tanda komanya ya. X di mana X anggota himpunan bilangan positif ya. Kemudian X lebih kecil daripada 5. Bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Yang sama dengan nilai A-nya ini nanti himpunan rinciannya atau enumerasinya nanti seperti ini ya. Notasinya nanti seperti ini. Enumerasinya nanti seperti ini. 1, 2, 3, 4. Lanjut. Selanjutnya adalah diagram Venn. Nah, diagram Venn ini diperkenalkan pada tahun 1881. Ternyata udah sejak zaman Behula ya. Oleh matematikawan asal Inggris yaitu John Venn. Nah, diagram Venn nanti menyajikan himpunan secara grafis. Kalau tadi notasi atau simbolisasi, kali ini dinyatakan secara grafis atau gambar lah ya. Dalam diagram Venn, himpunan semesta digambarkan dalam sebuah segi 4. Segi 4 ini ya. Sedangkan objek-objeknya digambarkan dalam sebuah lingkaran. Nah, misalkan U ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10. Kemudian A ini adalah 1, 2, 4, 6, 8.
dan B-nya adalah 13589. Ketiga himpunan, U-nya ini adalah semesta himpunan ya, bukan ketiga himpunan ya. Himpunannya ada 2 ya, dan satunya adalah semesta himpunannya. Nah, kedua himpunan tersebut ya dapat digambarkan secara grafis menggunakan diagram Venn seperti berikut ya. Yang pertama untuk A ya, itu nanti anggotanya adalah 1, 2, 4, 6, 8. Sementara yang B adalah 1, 3, 5, 8, 9. Nah, di sini yang unik ya, untuk elemen 1 dan 8 itu merupakan anggota himpunan B sekaligus anggota himpunan bilangan B, A dan B ya. Anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Sehingga nanti digambarkan di sini beririsan ya antara A dan B, dan penulisannya tidak perlu ganda ya. Kemudian 7 dan 10 ya, karena ini menjadi semesta himpunan yang dibicarakan atau dibahas ya, tapi bukan bagian dari himpunan A dan himpunan B, maka dia digambarkan di luar dari lingkaran, tapi masih tetap dalam tanda ini ya, persegi panjang ya. Nah, selanjutnya kita bahas lebih detail lagi mengenai jenis-jenis himpunan. 1, nanti ada himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B, ditulis dengan A subset atau himpunan bagian dari B, atau B ini merupakan supersetnya, jadi lawan dari subset ya, superset dari A. Jika setiap A merupakan anggota dari B, syaratnya semua anggota dari anggota himpunan B ya. Bukan seperti ini, kalau ini irisan tidak bisa dinyatakan seperti itu. Jadi nanti harus pasti ya bahwa semua anggota A itu juga anggota dari B. Apabila terdapat anggota dari A yang bukan bagian dari anggota B, maka A bukan merupakan himpunan bagian dari B, serta dilambangkan dengan menggunakan simbol A, kemudian seperti C tapi dicoret seperti ini, kemudian B. Misalkan A 1, 2, 3, 4, 5 dan B adalah 2, 4, maka di sini B adalah subset dari A ya. Nah, ini 2 dan 4-nya bagian dari A ya. Selanjutnya ada himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota sama sekali. Himpunan kosong merupakan suatu himpunan yang tidak memiliki anggota, serta dinotasikan dengan menggunakan tanda kurung kurawal, di dalamnya tidak ada apa-apa ya, bukan nol ya, atau tanda nol dicoret atau dibaca pi dalam bahasa Yunani. Himpunan nol merupakan himpunan yang hanya memiliki satu anggota, yaitu 0. Jadi ingat, 0 dan kosong nanti berbeda. Himpunan kosong tidak boleh dinyatakan dalam tanda kurung kurawal, di dalamnya ada angka 0 seperti ini. Sebab himpunan 0 bukan himpunan kosong. Ini dipertegas lagi. Selanjutnya nanti ada himpunan semesta. Himpunan semesta yang tadi kita simbolkan menggunakan persegi panjang tadi ya, biasanya dilambangkan dengan U, atau U itu artinya universum atau universal ya, atau S semesta, yang berarti himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan, atau kata lainnya himpunan dari objek yang sedang dibicarakan atau dibahas. Kemudian nanti ada himpunan sama atau equal. Bila setiap anggota himpunan A juga merupakan anggota himpunan B, begitu pula sebaliknya, maka dinotasikan dengan A sama dengan B atau equal B ya. Syaratnya dua buah himpunan anggotanya harus sama persis ya. Contohnya A ini anggota himpunannya adalah CDE dan B-nya adalah ECD, maka A equal B ya, atau A sama dengan B. Tapi urutannya di sini tidak diperhitungkan ya, karena dalam himpunan urutan tidak dibedakan ya. Selanjutnya nanti ada himpunan lepas. Himpunan lepas merupakan sebuah himpunan yang dimana setiap anggotanya tidak ada yang sama. Contohnya C
elemennya adalah 1357 dan D elemennya adalah 246. Maka himpunan C dan juga himpunan D saling lepas. Selanjutnya yang keenam adalah himpunan ekuivalen atau equal set. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang anggotanya sama banyak dengan himpunan lain. Contohnya A itu elemennya B, X, Z, Z ya, di mana Na-nya adalah 4. Maksudnya jumlah elemen dari A adalah 4 ya. Kemudian B elemennya adalah RSTU, di mana jumlah elemen dari B-nya adalah 4. Maka Na atau jumlah elemen A sama dengan NB atau jumlah elemen B. Dan ini dinyatakan dengan tanda seperti ini, sama dengan tapi bergelombang seperti itu ya, atau bergoyang lah, sama dengan bergoyang ya. Oke, selanjutnya ada himpunan komplement atau komplement set. Himpunan komplement dapat dinyatakan dengan notasi A kemudian C di atas ya, atau superset ya. Himpunan komplement jika dimisalkan misalnya S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan A adalah 3, 4, 5. Maka A ini adalah komplement dari S ya. Nah, mirip dengan yang pertama tadi ya, yaitu himpunan bagian atau subset. Nah, himpunan 1, 2, 6, 7 juga merupakan komplement. Jadi A komplement adalah 1, 2, 6, 7. Saya koreksi penjelasannya ya. Jadi yang dimaksud dengan himpunan komplement di sini ya, pelengkap dari di sini ya, A ya, superset dari S ya. Jadi nanti A sub S dari subset dari S ya. Jadi nanti pelengkap atau komplement dari A subset dari S ya. A yang merupakan bagian dari S ya, atau S yang bukan bagian dari A ya. Nah, nanti anggotanya ya, himpunan komplementnya ya, atau A komplementnya ya adalah 1, 2, 6, 7 ya. Ya, yang anggotanya adalah 1, 2, 6, 7 itu. Untuk notasinya nanti kurang lebih seperti ini ya. A komplement ya, di mana A komplement adalah X ya, di mana ya X ya adalah komplement dari S ya, dan X bukan anggota himpunan A. Jadi nanti ini bukan komplement ya, tapi elemen ya, atau A ini adalah anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Jadi nanti A ini subsetnya dari S ya. Kemudian A komplementnya ini adalah anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A ya. Jadi nanti 3, 4, 5 nya tidak diikutkan, sehingga nanti ditinggal 1, 2, 6, 7 ya. 1, 2, 6, 7 ya. Oke, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, selanjutnya nih nanti ini ada latihan ya, latihan kuis ya, teman-teman bisa diskusikan di kelas atau bisa diskusikan di kolom komentar ya, sehingga nanti menjadi bahan elaborasi untuk meningkatkan pemahaman teman-teman sekalian. Soal yang pertama, menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal dalam penyajian himpunan merupakan pengertian dari notasi pembentuk himpunan. Nah, ini benar atau salah? Silahkan didiskusikan dan dijawab mana yang benar. Kemudian B adalah anggota X ya, di mana 1 lebih kecil dari X ya, dan X lebih kecil dari 5. Dan ya, X anggota bilangan asli ya. Nah, elemen bilangan asli. Maka nilai B-nya berapa? Coba nanti dijawab. Kemudian yang ketiga ya, A ya, ini elemennya adalah D, E, B, C, A ya. Dan B adalah himpunan dengan elemennya adalah A dan B. Maka apakah B subset dari A ya? Nah, nanti benar atau salah silahkan coba dijawab. Kemudian soal yang keempat ya, A ini adalah himpunan dengan anggota X, Z, Z ya, dan B adalah himpunan dengan anggota Y, X, Z, W. Maka
A sama dengan B. Apakah benar atau salah? Silakan coba didiskusikan dan dijawab. Kemudian soal yang kelima. A ini anggotanya adalah A, B, C, D, dan B ini adalah anggotanya 1, 2, 3, 4. Maka A ekuivalen dengan B, apakah ini benar atau salah? Silakan coba didiskusikan dan dijawab. Baik, demikian video pembelajaran kali ini mengenai teori himpunan. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan dipahami, dan sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya, yaitu tentang operasi himpunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.